Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 120303035. Program studi Hukum Tata Negara kelas A semester 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan memaparkan ulasan mengenai pembahasan mata kuliah ilmu negara mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 yang merupakan ujian akhir semester 2 mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Pertemuan ke-9 merupakan lanjutan pembahasan mengenai asal mula negara di pertemuan ke-7, yaitu asal mula negara dan lenyapnya negara bagian 2. Asal mula negara merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar sebelum mempelajari lebih jauh mengenai negara. Pembahasan mengenai asal mula negara terbagi menjadi 8 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, masa abad pertengahan, masa rasionalisme, masa berkembangnya teori kedaulatan, masa Renaissance, masa teori prostitutisme, dan masa teori modern. Adapun 4 masa asal mula negara sebagai berikut. Yang pertama, masa teori kekuatan. Pada masa teori kekuatan, negara hadir karena kepentingan yang dimiliki oleh kaum pemodal, kaum yang kuat atau kaum yang memiliki derajat menengah ke atas. Hal itu dilakukan guna menguasai atau menertibkan masyarakat itu sendiri, terutama kaum atau golongan bawah. Pakar yang mengungkapkan asal mula negara yang lahir pada masa teori kekuatan diantaranya. Yang pertama, Oppenheimer. Oppenheimer mengemukakan bahwa negara merupakan alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat atau disebut dengan dies sacer. Negara hadir karena adanya kepentingan dari kaum borjuis, yaitu mereka yang mempunyai modal yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua, Otto van Guericke pada tahun 1841 sampai 1921. Otto van Guericke yang menganut mazhab von Savigny berpandangan bahwa asal mula negara merupakan hukum organik. Yang ketiga, Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa asal mula negara adalah atas dasar ekonomi. Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas manusia yang lain. Yang keempat, Harold Jelaski. Pendapat Harold Jelaski mengenai asal mula negara yaitu bahwa asal mula negara disebabkan oleh adanya sistem produksi. Yang kelima, Leon Deguy pada tahun 1859 sampai 1928. Leon Deguy mengatakan bahwa asal mula negara merupakan try the Droit Constitution powerful. Yang kedua, masa positivism. Masa positivisme memandang asal mula negara dari segi kebutuhan masyarakat. Kehadiran negara disebabkan oleh masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai peraturan perundang-undangan yang berupa hukum atau konstitusi. Pakar yang mengungkapkan asal mula negara yang lahir pada masa positivisme diantaranya Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825, Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, Rudolf von Jhering mengatakan bahwa asal mula negara merupakan der Zweck in Recht, negara sebagai sumber hukum. Eugen Ehrlich. Menurut Eugen Ehrlich, asal mula negara diungkapkan sebagai sebuah eksistensi. Dan Hans Kelsen, menurutnya asal mula negara adalah karena adanya monopoli yang bersifat memaksa masyarakat untuk tertib atau taat kepada hukum yang berlaku. Yang ketiga, masa teori modern. Pada masa teori modern, lahir tokoh-tokoh sejarawan diantaranya. Yang pertama, Kranenburg. Kranenburg mengatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Yang kedua, Logeman. Pendapat Logeman tentang asal mula negara selaras dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Kranenburg. Yang keempat, masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan dibagi menjadi dua, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Ada beberapa pakar yang lahir pada masa pra-Renaissance diantaranya Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Pakar yang lahir pada masa pasca-Renaissance diantaranya Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes.
Pada masa abad pertengahan, masyarakat terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama sehingga tenggelam dalam masa kegelapan. Pada masa pra-Renaissance, kaum birjawan mempunyai peranan yang sangat kuat dan mendominasi terhadap masyarakat di suatu negara. Apapun yang terjadi harus sesuai dan dilandasi dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kaum birjawan. Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan kebudayaan Yunani kuno yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncak atau kegejayaan pada abad ke-16 dan abad 15. Pada dasarnya, gerakan Renaissance adalah gerakan yang ingin melegalkan kebebasan atau kemerdekaan masyarakat, seperti yang terjadi di Prancis. Hal tersebut mengantarkan kepada kemajuan iptek dan teknologi, namun membawa dampak negatif seperti perbuatan yang bertentangan dengan moral dan bertindak semaunya selama dikehendaki akal. Pada masa Renaissance, muncul pemikir-pemikir yang menghendaki perubahan dan kemerdekaan dalam berpikir. Kemudian dibentuklah sebuah negara atas dasar ide tersebut, dan dominasi kaum birjawan mampu dipatahkan. Yang kedua, lenyapnya negara. Teori lenyapnya atau hancurnya sebuah negara terbagi menjadi 4, yaitu teori organis, teori anarkis, teori marxisme, dan teori mati tuanya negara. Adapun 4 teori lenyapnya negara sebagai berikut. Yang pertama, teori organis. Teori organis berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur atau lenyap karena 2 hal, yaitu terjadinya perang dan terjadinya bencana. Yang kedua, teori anarkis. Teori anarkis adalah teori mengenai lenyapnya negara yang disebabkan oleh adanya pemberontakan dan terorisme. Yang ketiga, teori marxisme. Menurut teori marxisme, suatu negara akan lenyap atau hancur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pemberontakan kaum proletar dan terjadinya perang antara kaum proletar, kaum lemah, dan kaum borjuis atau kaum pemodal. Keempat, teori mati tuanya negara. Teori mati tuanya negara berarti bahwa negara dapat hancur karena 2 faktor, yaitu usia negara. Negara dapat hancur jika usia negara sudah rapuh dan tidak dapat dikendalikan atau bertahan lagi. Yang kedua, negara kehilangan unsur pembentuknya. Apabila suatu negara kehilangan unsur pembentuknya, maka negara dapat hancur. Bahasan ke-10 adalah tujuan dan fungsi negara bagian 1 yang akan membahas 4 teori tujuan dan fungsi negara, dan 4 teori yang lain akan dibahas pada pembahasan pertemuan ke-11. Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publicum common good commonwealth. Tujuan negara ialah yang menjadi pedoman tentang bagaimana negara itu disusun, serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Sedangkan fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitasnya, peran yang dimainkan dalam pencapaian tujuan negara. Setiap pembahasan tujuan negara dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam 2 golongan. Yang pertama, golongan yang menetapkan tujuan negara dan yang melaksanakan fungsi negara. Yang kedua, golongan untuk siapa negara dan fungsi negara itu diadakan. Adapun 4 teori tujuan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Lord Sang, abad ke-6 sebelum Masehi. Lord Sang hidup pada abad 6 sebelum Masehi sebagai Perdana Menteri pemerintahan Tiongkok. Berasal dari daerah Yang, karena itu teorinya disebut Sangyang. Bukunya yang terkenal adalah A Classical of China School of Law. Menurut Lord Sang, tujuan negara ialah suatu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Lord Sang berpendapat bahwa setiap negara selalu terdapat 2 subjek yang berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Apabila rakyat kuat, kaya, dan pintar, maka pemerintah lemah. Sedangkan bila rakyat lemah, bodoh, dan miskin, maka negara kuat. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan hanya menyiapkan militer kuat, berdisiplin, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Di balik itu, kebudayaan adalah neraka. Apabila dalam suatu negara terdapat adat istiadat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, moral kesusilaan, hormat pada orang tua, kewajiban persaudaraan, kebijaksanaan, maka negara tidak akan dapat mengerahkan rakyat. Bencana kehancuran negara tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya, menurut Lord Sang, korbankanlah kebudayaan rakyat untuk kekuasaan negara. Yang kedua, teori Niccolò Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527.
Teori Niccolo Machiavelli tentang tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Dalam usaha memupuk kekuasaan rakyat atau pemimpin, negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau atau singa, atau sifat-sifat kancil atau pelandu. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan menaklukkan musuh-musuhnya yang lebih lemah atau binatang-binatang buas lainnya. Bersifat sebagai kancil yang cerdik dan licik agar dapat menguasai rakyat, mengetahui dan membongkar rahasia yang dapat merobohkan negara karena kelicikannya menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh kawan-kawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu mematuhi perjanjian itu. Yang penting bagi negara adalah rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan dapat dicapai. Menurut Niccolo Machiavelli, dalam usaha mencapai tujuan negara, yaitu kekuasaan, raja dapat menghalalkan segala cara. Dan inilah yang dinamakan prinsip real politik. Di samping itu, ajarannya dinamakan Machiavellianus, yaitu ajaran tentang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, teori Dante Alighieri pada tahun 1265 sampai 1321. Dante adalah filsuf dan penyair yang lahir di kota Florence, Italia. Ia juga memberikan pengaruh terhadap politik di negaranya. Teorinya menyatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berpusat atau berada di tangan raja atau kaisar supaya terjamin perdamaian dan keamanan. Perlu dihindarkan setiap peperangan dan perpecahan untuk memperoleh ketentraman. Secara tersirat bagi Dante, sesungguhnya tujuan negara adalah menciptakan kerajaan dunia atau World Emporium. Yang keempat, teori John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. John Locke mengatakan bahwa the end of government is the good of mankind. Tujuan negara ialah untuk kebaikan umat manusia. Tujuan negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, dan John Locke sudah diterima sebagai anggapan umum. Tujuan negara semua dipusatkan pada penciptaan kesejahteraan bagi warga negara, dan kesejahteraan ini pula yang menjadi hukum tertinggi bagi negara dan penguasa negara. Salus populi suprema lex. Dalam hal ini sudah tercapai kata sepakat di antara para ahli ilmu politik. Namun yang paling dipersoalkan atau yang masih dipersoalkan dan masih merupakan persoalan di antara para ahli ilmu politik ialah mengenai pelaksanaan tujuan negara, khususnya mengenai fungsi-fungsi negara. Pertemuan ke-11 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara bagian 2, yang merupakan lanjutan pembahasan mengenai tujuan dan fungsi negara di pertemuan ke-10. Adapun 4 teori tujuan dan fungsi negara sebagai berikut. Yang pertama, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak kemauan masyarakat dalam negara harus melalui dan didasarkan dalam undang-undang. Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Immanuel Kant juga memandang perlu adanya pemisahan kekuasaan seperti yang diajarkan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana masing-masing kekuasaan itu mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah dan tidak boleh mempengaruhi, saling campur tangan, dan saling memuji. Jadi tujuan negara adalah menegakkan hak-hak kebebasan warga negara atau kebebasan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti trias politika. Yang kedua, pandangan paham sosialis. Cara pandang paham sosialis memiliki kesamaan dengan Immanuel Kant. Paham sosialis menekankan pada aspek sosial. Keberadaan suatu negara memiliki tujuan dan fungsi, yaitu menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial atau kelas-kelas tertentu di dalam masyarakat, yang mana masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam negara. Yang ketiga, pandangan paham liberalis kapitalis. Paham liberalis kapitalis memiliki pandangan yang merupakan antitesis dari paham sosialis. Paham liberalis kapitalis adalah paham yang menghendaki adanya kebebasan
Negara mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan seluas-luasnya kepada setiap warga negaranya atau individu-individu yang menghuni suatu negara tersebut. Paham liberalis kapitalis lebih menekankan pada aspek individualitas. Siapa yang kuat dialah yang menang dan siapa yang lemah dialah yang kalah. Contoh negara yang menganut paham liberalis kapitalis adalah Amerika Serikat. Dan yang keempat, pandangan sosial demokrat. Sosial demokrat berpandangan yang merupakan antitesis kapitalis. Sosial demokrat memaknai bahwa tujuan dan fungsi negara adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyatnya. Temuan ke-12 membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan bentuk susunan negara merupakan hal yang berbeda dengan tipe dan bentuk susunan pemerintahan. Tipe dan bentuk susunan negara membahas mengenai kondisi sistem kekuasaan dalam suatu negara. Bentuk negara bermaksud membahas sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara. Susunan negara adalah menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Sedangkan tipe dan bentuk susunan pemerintahan membahas mengenai mekanisme atau cara menjalankan kekuasaan dalam suatu negara. Tipe dan bentuk susunan negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Adapun dua tipe dan bentuk susunan negara sebagai berikut. Yang pertama, negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepala daerah-daerah diberikan kekuasaan atau kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan daerah otonom. Negara kesatuan atau unitary state memiliki beberapa model, diantaranya vertical management model. Negara yang menggunakan vertical management model adalah Inggris dan Jepang. Yang kedua, central representative model. Negara yang menggunakan central representative model adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, unification model. Negara yang menggunakan unification model adalah Belanda. Dan mixed model. Negara yang menggunakan mixed model adalah Prancis. Ciri-ciri atau karakter negara kesatuan yaitu negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi yang berlaku. Negara kesatuan menerapkan satu kewarganegaraan pada setiap warga negaranya. Dan prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuan adalah: pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintah pusat. Daerah diberi hak dan kewajiban mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Jadi terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Pemerintah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah dalam berbagai hal. Yang ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu karena daerah tidak mampu menjalankan dengan baik, sehingga kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangan tersebut. Yang kedua, negara serikat atau federal state. Negara serikat atau negara federal berasal dari bahasa Latin foedus, yaitu perjanjian atau persetujuan. Adalah bentuk negara yang terdiri dari beberapa negara yang mengikat diri untuk menjadi satu negara baru dengan masing-masing memberikan sebagian kedaulatannya pada pemerintah pusat. Lebih dikenal dengan nama pemerintah federal. Negara federal baru muncul setelah abad pertengahan, khususnya setelah lahirnya Konstitusi Amerika Serikat, seperti halnya sistem presidensial yang juga lahir di Amerika Serikat. Negara serikat ini lahir karena adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi serta adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Menurut C.F. Strong, ciri-ciri negara federal yakni adanya supremasi konstitusi federal, adanya pemecahan kekuasaan, distribution of power antara negara federal dengan negara-negara bagian, dan adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul antara negara federal dengan negara bagian.
Pada pertemuan ke-13, pokok bahasannya adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan membahas mengenai mekanisme atau cara menjalankan kekuasaan dalam suatu negara. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 4, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah kecil dari rakyat yang merupakan orang-orang yang terbaik dan mereka menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah orang yang memerintah. Monarki atau pemerintahan kerajaan. Pemerintahan kerajaan atau sering disebut monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu, tunggal, dan archein yang berarti memerintah, menguasai. Jadi monarki berarti pemerintahan oleh satu orang atau raja. Raja memerintah dengan kekuasaan penuh dan bertindak diktator. Namun pada perkembangan zaman, negara monarki sudah berkembang menjadi sebuah sistem pemerintahan yang tidak lagi digantungkan pada kehendak satu orang atau raja saja. Pemerintahan kerajaan terbagi menjadi 2, yaitu pemerintahan kerajaan serikat dan pemerintahan kerajaan kesatuan. Yang keempat, republik. Sejarah pembentukan pemerintahan republik lebih didasarkan atas suatu pertimbangan aspek yuridis yang dilakukan oleh suatu golongan masyarakat yang berkehendak memproklamasikan berdirinya sebuah negara. Menurut Jelinek, perbedaan antara republik dan kerajaan itu ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara. Nach der Art der Staatslichen Willensbildung. Dalam praktik kehidupan kenegaraan di dalam pemerintahan republik, terjadi unsur penyimpangan. Secara ekstrim dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan republik absolut atau republik kediktatoran dan pemerintahan republik demokratik. Pemerintahan republik absolut merupakan bentuk pemerintahan yang mengatasnamakan rakyat, tetapi sesungguhnya dalam kenyataannya kekuasaan rakyat hanya semata-mata dilakukan oleh penguasa tertinggi di dalam negara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada satu tangan. Sedangkan pemerintahan republik demokratik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi, sehingga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada rakyat dan dijalankan oleh rakyat secara langsung dan atau melalui wakil-wakilnya. Pengaturan pembagian kekuasaan di dalam negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan. Kedudukan kepala negara bukan merupakan kepala eksekutif, bukan pula kepala pemerintahan, tetapi merupakan kepala negara konstitusi. Lebih tepatnya berposisi sebagai simbolik dan formalitas semata. Namun demikian, kepala negara mempunyai kewenangan untuk membentuk kabinet dan mengangkat perdana menteri, baik melalui proses hearing atau dengar pendapat untuk mengetahui bagaimana pendapat partai-partai politik, menyaring calon anggota kabinet yang berkualitas, melakukan hearing antara calon anggota kabinet dengan kepala negara, baru kemudian kepala negara menunjuk formatur untuk penyusunan kabinet. Pemerintahan republik terbagi menjadi 2, pemerintahan Republik Serikat dan pemerintahan Republik Kesatuan. Aristoteles meninjau bentuk negara itu berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Jadi di sini Aristoteles memperhatikan banyaknya yang memerintah hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan. Menurutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, monarki yang merupakan bentuk idealnya, dan diktator atau tirani yang merupakan bentuk pemerosotannya. Yang kedua, aristokrasi yang merupakan bentuk idealnya, dan oligarki atau plutokrasi yang merupakan bentuk pemerosotannya. Yang ketiga, politia yang merupakan bentuk idealnya, dan demokrasi yang merupakan bentuk pemerosotannya. Dalam bentuk pemerintahan dikenal dengan siklus teori yang menjelaskan bentuk-bentuk pemerintahan serta ciri-cirinya. Adapun penjelasan mengenai siklus teori adalah sebagai berikut. Monarki, ciri-cirinya adalah kekuasaan dipegang oleh satu orang dan adanya kepentingan tertentu. Tirani, ciri-cirinya adalah kekuasaan berada di tangan satu orang, memiliki sifat wewenang-wewenang termasuk pemerintahan yang sangat buruk. Aristokrasi, ciri-cirinya adalah kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan adanya kepentingan tertentu. Oligarki, ciri-cirinya adalah kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan adanya kepentingan tertentu. Demokrasi, ciri-cirinya adalah pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan adanya kepentingan rakyat. Oklokrasi, ciri-cirinya adalah setiap orang yang memiliki keinginan untuk mengatur dan memerintah, menghendaki atau menginginkan adanya kebebasan yang sama. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan. Mengenai
Pengertian sistem pemerintahan dikemukakan oleh Muhammad Mahfud MD. Menurutnya, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan dapat digolongkan menjadi sistem pemerintahan presidensial atau presidensil, atau disebut juga dengan sistem kongresional dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena hanya rendahnya dukungan politik. Namun, meskipun demikian, masih terdapat mekanisme atau cara untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau sebuah badan atau dewan pemilih. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memiliki departemen atau yang memimpin departemen dan non-departemen. Dan menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif presiden, bukan kepada kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara pengeluaran semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem pemerintahan parlemen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Anggota parlemen sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan kepala negara, raja atau ratu atau presiden dengan saran-saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum. Pokok bahasan ke-14 adalah negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seseorang atau seorang autokrat yang memegang semua kekuasaan, baik politik, ekonomi, sosial maupun militer. Autokrasi memiliki aturan yang tidak terbatas dan absolut serta tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Secara etimologis, kata autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos dan kratos. Autos berarti diri, sedangkan kratos berarti kekuatan. Jadi autokrasi berarti kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Pada abad pertengahan Yunani, istilah autokrat digunakan dalam kekaisaran, yaitu bagi seseorang yang memegang gelar kaisar tanpa mempertimbangkan tujuan dari kekuasaan kaisar tersebut. Dalam sejarah, ada beberapa kerajaan yang menggunakan gelar autokrat seperti kekaisaran Rusia. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan raja konstitusional di Eropa. Autokrasi dibentuk karena adanya situasi dan kondisi politik pada saat itu. Autokrasi cenderung lebih profesional dibandingkan dengan monarki yang berdasarkan pada keturunan. Selain itu, autokrasi juga melibatkan pembantu-pembantu atau penasihat politik yang biasa disebut dengan kabinet dalam pelaksanaan kekuasaannya. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem autokrasi modern adalah sebagai berikut. Menggunakan sistem kepartaian satu partai atau sistem partai tunggal, kekuasaan terbesar berada dan dihimpun oleh negara. Suatu perhimpunan yang merupakan suatu kesatuan utuh yang memiliki landasan atau dasar hidup dan kehidupan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu secara mandiri dan kepribadian atau karakter secara mandiri. Penguasa memiliki keterlibatan lebih banyak dalam menentukan pemimpin atau wakil rakyat, dan lembaga eksekutif memiliki keterlibatan lebih banyak dalam pemerintahan. Negara yang menggunakan sistem autokrasi modern, contohnya fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, dan komunisme di Uni Soviet. Yang kedua, negara demokrasi modern. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang baru sebab pada masa dahulu sebagian besar negara-negara di dunia ini menganut sistem pemerintahan berbentuk kerajaan yang bersifat turun-temurun dan memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga nasib rakyat sangat ditentukan oleh kebijakan dan perilaku raja atau penguasa. Secara etimologis,
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Istilah ini dipakai pada zaman Yunani kuno, khususnya di kota Athena yang menerapkan demokrasi langsung. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat atau wakil-wakilnya yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan yang bebas. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat. Suatu negara dapat disebut sebagai demokrasi apabila memiliki dua asas, yaitu pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan martabat manusia dan pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak atau penuh dan tidak mutlak, seperti kekuasaan legislatif pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana undang-undang, dan yudikatif mengawasi undang-undang. Selain itu, pemerintahan juga berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak serta adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi modern adalah sebagai berikut. Menggunakan sistem kepartaian multipartai, pelaksanaan kekuasaan atau kekuatan oleh rakyat, suatu perhimpunan dari beberapa individu yang merupakan satu kesatuan, yang berarti bahwa suatu individu memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat dan memperjuangkan kesejahteraan bersama dan negara. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan konstitusi atau undang-undang merupakan landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai peranan lebih besar. Negara yang menggunakan sistem demokrasi modern, contohnya Indonesia. Pada pertemuan ke-15, pokok bahasannya adalah teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Negara juga mempunyai kekuasaan karena negara adalah organisasi kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian tetapi tidak dipisahkan dan adanya koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice Duverger mengatakan bahwa terdapat 3 cara atau metode dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa sebuah negara, yaitu yang pertama, metode yang dilakukan secara langsung. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pemilihan para penguasa oleh rakyat, artinya rakyat mempunyai andil besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi penguasa. Pembagian kekuasaan dan pengawasan atau kontrol yurisdiksional. Yang kedua, metode yang dilakukan dengan menambah atau memperkuat kekuatan pihak yang diperintah. Hal ini bertujuan guna terjalinnya kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol kinerja satu sama lain, serta menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kekuasaan. Yang ketiga, metode yang dilakukan dengan pengendalian atau pengawasan terhadap kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Masyarakat berperan untuk mengendalikan atau mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa, baik secara internal maupun eksternal. Menurut John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704, kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Prancis, mengemukakan teorinya yang disebut trias politika. Dalam bukunya yang berjudul As Esprit des Lois atau The Spirit of the Law pada tahun 1748, menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu
Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep trias politika sebenarnya sudah ada sejak dahulu, yang lahir di Prancis pada abad ke-16. Pada masa itu, ada 5 fungsi kekuasaan, diantaranya fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Adapun penjelasan 3 pembagian kekuasaan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian bahasan serta ulasan saya mengenai pembahasan mata kuliah ilmu negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 sebagai ujian akhir semester 2 mata kuliah ilmu negara. Apabila terdapat perkataan yang salah dan tidak berkenan di hati, saya mohon beribu-ribu maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.